selamat sore. Kembali ketemu dengan gue sekarang nggak sendirian setelah beberapa segmen musik ngulas kisahnya Jerbox Media sendirian. Sekarang kembali ditemanin sama istri tercinta. Siapa lagi kalau bukan Tika. Atika Damayanti ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita bahas hobi yang unik pastinya. Dan kalau teman-teman ingat, kita pernah bahas satu konten khusus mengenai tanaman. Dan ini masih ada hubungannya dengan tanaman, yaitu mengenai pot gitu ya. Nah, jadi ini juga salah satu pembahasan yang menarik buat kita kulik-kulik dan kita eksplor lebih lanjut. Betul. Jadi gimana Beb, udah siap? Insya Allah siap. Oke, ya. Jadi thank you juga buat teman-teman Jerbox Media yang sudah memberikan list pertanyaan. Kali ini yang spesial adalah list pertanyaannya juga paling banyak datangnya dari teman-teman yang sudah follow dan subscribe channel YouTube-nya kita. Oke? Dan sudah ada ini berapa sih? Sudah ada 6 pertanyaan yang masuk. Kalau gitu kita langsung aja. Ini pertanyaannya langsung kepada yang punya usaha jual beli pot tanaman ya. Iya kan? Dia yang usaha soalnya, punya bisnis. Pertama nih Beb, bagaimana dan dari mana aja, nih panjang soalnya ya, kalian mendapatkan bermacam-macam variasi pot tanaman yang lucu-lucu serta unik. Jadi yang lucu serta unik. Jadi bagaimana dan di mana dapetinnya? Ini langsung jawabnya ringkas aja ya. Kalau bagaimana, saya dapat dari rekomendasi teman, terus saya juga browsing jenis-jenis pot yang unik, yang lucu gitu kan. Nah, terus untuk kalau saya udah dapat modelnya atau misalnya kira-kira modelnya seperti apa nih yang lagi bagus atau yang modelnya sekarang yang lagi happening tuh apa. Nah, itu baru saya browsing. Nah, setelah tahu bentuknya, tahu modelnya, tahu jenisnya potnya tuh seperti apa, saya hunting dari berawal dari dekat-dekat rumah nih. Saya keliling. Ada satu teman saya itu yang kita selalu berdua untuk keliling-keliling. Kalau nggak dapet, kita nyari lagi ke tempat yang lain lagi yang mungkin yang agak lebih jauh, dan saya lebih paling jauh itu sampai ke Purwakarta, guys. Dan itu gue dapet pot yang kita mau. Iya, dia ke Purwakarta yang nyetirnya gue. Maklum nggak bisa nyetir. Tapi nggak apa-apa, namanya nemenin istri kan. Udah ya, kayak gitu. Ya itu, jadi dari rekomendasi teman, terus pokoknya jangan pernah bosan untuk hunting tempat-tempat yang baru gitu. Oke, terus pertanyaan yang kedua, ini aku nyontek ya soalnya agak panjang nih Beb. Bagaimana cara melakukan pemilihan media tanam atau pot ini, sama seberapa pengaruhnya terhadap kualitas dari tanaman yang ditaruh di pot tersebut? Oke. Agak bingung ya sebenarnya pertanyaannya, cuman ngerti sih. Ngerti kan? Ngerti lah. Pertama, gue akan cari media tanamnya itu yang premium ya. Misalnya di situ udah ada kandungan komposnya, udah ada kandungan pupuk kambingnya, terus sekamnya. Nah itu biasanya saya cari yang benar-benar bagus kualitasnya. Nah terus nanti tinggal saya padu-padanin sama vitamin akar, jadi akarnya juga kuat gitu. Terus sama yang daun, jadi daun juga bisa lebih subur, nggak gampang kuning atau mati gitu. Jadi itu saya pokoknya pasti akan cari yang premium, dan rekomendasi juga dari penjual tanaman hiasnya sendiri gitu. Yang bagus yang mana nih Pak atau Bu gitu. Jadi saya akan selalu tanya-tanya gitu. Jadi saya beli sekalian saya juga menambah ilmu gitu dari para penjual juga gitu. Ini gue sumpah ya, gue baru dengar yang namanya vitamin buat akar tadi ya, atau vitamin buat tanah. Karena itu pengaruh banget loh. Jadi vitamin ya masa nggak buat kita aja, bahkan buat tanaman pun kita juga ada vitaminnya gitu. Karena memang segala sesuatu yang kita memang udah hobi atau memang udah suka ya all out gitu. Saya juga pasti nggak akan cuman gitu aja siram setiap hari atau dijemur, nggak begitu gitu. Saya tetap harus ada vitamin yang memang khusus buat tanaman sendiri gitu. Oke, luar biasa ya. Gimana? Sangat Jawabannya? menjelaskan, bagus banget, 100 dari 100. Nah terus yang ketiga nih Beb, ya ini maaf ya, ini karena panjang nih ya. Bagaimana cara yang baik dalam memasukkan media tanam ke pot? Terus ada lanjutannya, apakah ada step-stepnya? Sama apakah perlu dikasih lapisan tertentu? Jadi apakah perlu dikasih lapisan terlebih dahulu nih waktu nanamnya gitu Beb? Oh oke. Kalau gue sih biasanya
dilihat lagi nih dari jenis tanaman atau seberapa besarnya si pot yang memang mau gue masukin ke tanamannya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya potnya besar itu saya bawahnya saya kasih areng atau saya kasih styrofoam atau bata yang jadi dia nggak terlalu padat banget dengan medianya dan lebih irit juga ya gitu. Jadi nggak terlalu padat si medianya itu ke pengaruh, jadi mempengaruhi si tanamannya juga gitu. Jadi memang ada beberapa kayak tadi yang saya bilang styrofoam, saya juga bisa kasih areng juga, terus bata. Mungkin kalau teman-teman ada masukan yang lain gitu yang saya belum tahu, boleh nanti di komen gitu ya. Kalau saya sih sementara masih pakai itu gitu. Mungkin kalau ada yang tahu jenis yang lain bisa dikasih tahu juga. Berarti areng tadi itu masuk ya? Iya, areng. Jadi areng tuh bisa buat itu juga, bisa buat pelapis juga bawahnya. Oh, dia pelapis bawah. Iya. Aduh. Ilmu baru nih teman-teman ya, luar biasa. Terus ini pertanyaan yang berikutnya, apa yang membuat kalian, ini maksudnya buat kamu pasti ya, antusias terhadap hobi ini, Beb? Itu satu ya, dan lanjutannya adalah itu kalau kayak instrumen-instrumen pendukung kayak pot, terus apa ada pegangan pot gitu ya, apa namanya, jadi kalau yang nomor membuat berapa ya? nomor 5 Nomor 4 kali. oh salah ya, oh iya Kak, bisa diedit Kak? Maaf teman-teman, ini tadi loncat pertanyaannya. Nah jadi ini pertanyaan nomor 4 seharusnya ya. Bagaimana penempatan pot yang sebaiknya dilakukan jika kebetulan lahan untuk budidayanya nggak besar? Oke, itu. Pas. Jadi kalau saya waktu itu saya manggil tukang, gimana caranya tanaman-tanaman saya ini nggak makan tempat. Jadi dan kebetulan si tukangnya itu terbiasa untuk bikin rak-rak pot gitu. Jadi saya pakai, waktu itu tukang bilang gimana kalau dari bahannya itu dari baja ringan ya, pokoknya apapun itu yang penting nggak makan tempat, intinya gitu. Jadi dibuatin sedemikian bagus dan sedemikian ringkas gitu, jadi bisa buat tetap parkiran gitu. Dan saat pintu masuk pagar itu udah kelihatan, jadi dari luar tuh udah kelihatan jenis tanaman-tanaman saya itu apa aja, karena di situ sama tukang waktu itu dibikin seperti tangga. Nanti mungkin boleh saya kasih lihat ya videonya rak-rak potnya yang udah dibikin waktu itu gitu. Jadi saya pakai manggil tukang waktu itu. Iya. Itu rak-raknya itu kelihatan waktu yang konten bahas tanaman. Oh iya benar pernah udah sempat masuk konten sebelumnya juga sih. Tapi nggak apa-apa nanti kalau mau divideoin lagi sih. Boleh. Iya. Oke, oh iya benar-benar. Jadi pintar ya. Memang istri saya ini sangat-sangat pintar teman-teman. Dan nggak mau rugi. Ya. Tapi memang akhirnya bagus. Karena dulu waktu dia minta tukang lakuin itu, gue juga dulu nggak kepikiran sih. Ternyata tujuannya buat itu ya. Oke, nah berarti pertanyaan berikutnya ini benar ya Beb ya. Apa yang membuat kalian begitu antusias terhadap budidaya tanaman hias ini? Begitu juga dengan instrumen pendukung kayak pot, holder tuh pegangan ya, maksudnya holder pot gitu ya. Holder Pegangan pot gitu ya. Oh yang gantungan pot. Oke. Ya. Apa yang buat kamu begitu antusias, Beb? Ya kalau antusias sih pasti antusias banget, cuman dengan adanya tanaman hias di rumah, itu rumah tuh jadi adem, terus rumah tuh jadi unik dengan jenis-jenis tanaman yang ada di depan gitu kan. Dan orang-orang sekitar pun kalau lihat kalau lewat depan rumah tuh pasti nengok, ih bagus-bagus ya tanamannya gitu. Dan jenis-jenis potnya juga itu mempengaruhi banget nih. Salah satunya gini contohnya, nah ini saya pakai pot terakota yang marmer, bagus. Terus saya jenis tanamannya ini peperomia watermelon, jadi makin kelihatan cantik. Nah ini salah satu yang terbaik sih buat menurut aku gitu, karena memang rimbun juga, jadi kelihatan makin cantik gitu loh. Terus ada juga yang, nah ini juga best seller punyaku gitu. Jadi ini udah banyak yang mau, cuma saya nggak mau kasih gitu, karena memang ini aku suka banget. Terus, nah ini jenis beberapa pot yang aku hunting sampai ke Purwakarta. Nih, ini. Terus ada lagi ini sebenarnya banyak sih yang lain gitu. Cuman saya ambil contoh aja yang kecil-kecil biar nggak berat. Ini lucu kan? Gitu. Jadi intinya
kita jadi terbawa positif, aura juga jadi kelihatan lebih, moodnya tuh lebih bagus karena ngelihat tanaman. Terus jenis-jenis potnya yang unik-unik, yang lucu-lucu juga itu bener-bener mempengaruhi banget gitu. Jadi pokoknya best lah, tanaman hias tuh bagus banget auranya. Ya emang bener sih, pot-potnya yang gede-gede juga ada ya. Karena Tika ini juga selain punya bisnis dimsum ya, terus juga hobi koleksi tanaman dan merawat, berikut juga dengan pot-potnya. Jadi luar biasa, ini komplit berarti. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, karena itu berarti menghasilkan teman-teman. Nah, terus pertanyaan berikutnya ini adalah, menurut kalian bagaimana siklus hidup budidaya tanaman hias ini dalam 3 tahun ke depan? Oh mungkin ini maksudnya trennya nih Beb. Iya. Kalau trennya setahu saya gini, kalau dibandingkan dulu ada beberapa jenis tanaman tuh yang dulu tuh harganya sampai selangit gitu ya, sampai tinggi banget, dan sekarang anjlok gitu. Begitu juga sebaliknya, mungkin dulu juga ada beberapa tanaman yang murah, yang mungkin orang nggak melirik, dan sekarang akhirnya karena booming, karena banyak yang cari, akhirnya harga itu selangit gitu. Jadi ya bolak-balik aja gitu. Nah, tapi kalau yang aku lihat sih sepertinya peminat tanaman hias sekarang itu banyak, dan jenis-jenis tanaman juga makin banyak. Kayaknya sih memang lebih lama ya peminat-peminatnya gitu. Jadi bisnis tanaman hias pun semakin panjang gitu. Kalau yang aku lihat gitu, karena sekarang rata-rata di mana-mana gitu ya, udah makin banyak penjual tanaman hias, terus yang pencarinya pun juga makin banyak gitu. Jadi kayak lebih panjang gitu. Terus menurut aku juga akan lebih stabil ke depannya gitu. Dan setahun 2 tahun berikutnya juga masih stabil sih untuk peminatnya gitu. Oke. Termasuk saya sih, saya juga pasti akan terus cari-cari model yang baru. Iya. Nah, jadi ini mungkin di luar pertanyaan dari teman-teman Jeremy Box Media. Kira-kira Beb, kalau dari budgetnya sendiri, ini kira-kira seberapa gede? Kalau kita bicara soal koleksi pot. Kalau koleksi pot sih gede banget enggak, karena memang saya akan cari yang waktu itu pernah saya info juga di konten sebelumnya ya, konten tanaman sebelumnya, saya pasti akan cari yang paling murah gitu. Pokoknya sejauh mungkin kalau memang itu harganya murah, saya pasti akan datengin gitu. Tapi ya memang belinya nggak 1 atau 2 gitu, memang belinya sekaligus. Dan mungkin saya akan open just tip, terus misalnya ada yang mau titip, saya bisa, dan bisa juga saya bisnisin gitu. Jadi sambil menyelam minum air itu. Oke. Luar biasa teman-teman semua, dan semoga menjawab, karena dari respon konten tanaman sebelumnya ternyata sangat-sangat positif sekali. Kita juga mengucapkan thank you banget teman-teman semua, dan semoga konten yang satu ini kembali bisa menambah berbagai tips, input, insight buat teman-teman semua. Amin. Dan jangan lupa tetap stay tune di Jeremy Box Media untuk terus mendapatkan berbagai konten-konten menarik dan inspiratif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channel JRW Box Media. Thank you teman-teman, sampai ketemu.